Shalom saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pada siang hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa yang baik dan ajaib, Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi kami kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang kami kerjakan. Maka dari itu, kami mohon kiranya Bapa berkenan menyertai kami selalu di sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat-Mu hingga saat ini kami masih bisa merasakan kebaikan-Mu dan buatlah agar kami selalu mengucap syukur kepada-Mu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini kami masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini kami akan memulai pekerjaan kami. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang kami selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagi kami, bagi keluarga kami dan juga tempat kami bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini, agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat pendengar renungan saudara rohani, bacaan renungan dan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini akan kita mulai dari pembacaan nats sebagai berikut. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Tertulis di dalam kitab Efesus 1 ayat 3, topik renungan kita hari ini adalah Ahli mengampuni. Bacaan kita pada siang ini dapat Anda baca di Alkitab saudara yang terambil dari kitab Efesus 1 ayat 3 sampai dengan ayat 9. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakan-Nya kepada kita di dalam Dia, yang dikasihi-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkan-Nya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkan-Nya di dalam Kristus. Kata mutiara renungan kita hari ini adalah, lepaskan pengampunan tanpa perlu menunggu orang lain memintanya. Mari kita mulai renungan siang kita. Mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Cara ampuh untuk menjadi ahli dalam suatu bidang adalah dengan mengulang-ulang melakukannya. Sebagai contoh, semakin sering belajar, seorang siswa akan semakin menguasai materi pelajaran. Begitu pula seseorang yang ingin menjadi ahli dalam bidang memasak, menjahit, menyanyi dan lain sebagainya. Namun, tidak demikian dalam hal mengampuni. Ketika harus mengampuni berkali-kali, terlebih kepada orang yang sama, alih-alih semakin ahli dalam memberi pengampunan, sebagian orang justru semakin sulit melakukannya. Sekalipun kekristenan identik dengan kasih dan mengampuni merupakan salah satu bukti kasih, tidak sedikit orang percaya yang masih sulit melepaskan pengampunan. Padahal, Tuhan sudah lebih dulu memberikan pengampunan, jauh sebelum kita memintanya. Bahkan melalui Tuhan Yesus kita dipilih sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya.
Inilah bukti kasih yang luar biasa besar dari Allah kepada kita. Namun demikian, Allah menganugerahkan pengampunan bukan supaya kita bebas menjalani hidup sesuka hati. Ada tanggung jawab yang harus kita emban, yang sekaligus menjadi bukti bahwa kita benar-benar telah menerima anugerah Allah. Bukti tersebut tak lain adalah pernyataan kasih kepada sesama. Sebab, bukankah tanda bahwa seseorang telah hidup di dalam kasih adalah senantiasa menghasilkan kasih? Karena itu, nyatalah kekristenan kita ketika kita menghidupi hakikat Kristiani yang penuh kasih. Salah satunya dengan memiliki kerelaan hati melepas pengampunan tanpa perlu menunggu orang lain memintanya. Kekayaan kasih karunia Tuhan, ada begitu banyak kekayaan yang luar biasa dalam hidup kita di dalam dunia ini, tetapi sering kekayaan itu tersembunyi dan tidak dilihat. Bahkan secara umum, kita hanya melihat kekayaan yang bersifat lahiriah, atau sementara, tetapi kekayaan yang bersifat prinsip, tahan uji, tahan lama tidak dilihat. Secara umum, umat manusia kesehariannya hanya mengejar kekayaan, sementara kekayaan yang dikejarnya itu hanya seperti hidup mengejar angin atau menjaring angin. Hal ini dapat digambarkan dengan kata bijak berikut, meninggalkan api, mengejar asap. Ada begitu banyak orang hidup dalam khawatir atau hidup dalam kecemasan yang berlebihan dalam menjalani hari-hari mereka. Keadaan yang seperti ini, sebagai akibat tidak memahami rahasia kekayaan yang sesungguhnya. Sebaliknya, jika seseorang memahami rahasia kekayaan akan hidup dalam ucapan syukur. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah seperti apa kekayaan itu? Siapa sumber kekayaan? Apa bentuk-bentuk kekayaan yang sejati itu dan bagaimana mencapainya? Rasul Paulus menjelaskan kekayaan di sini bukanlah kekayaan dunia yang kita peroleh melalui kerja keras, namun kekayaan rohani yang kita peroleh melalui anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Apakah kekayaan rohani itu? Siapakah yang memilikinya dan bagaimana seharusnya sikap orang yang memiliki kekayaan rohani itu? Kita akan menelusuri melalui penjelasan berikut ini. Sumber kekayaan, kepada umatnya telah diberikan kekayaan atau berkat yang tidak ternilai harganya dan kekayaan itu terjaga dengan baik. Sumber kekayaan itu adalah Kristus. Jadi sumber berkat adalah Allah Bapa dalam Tuhan Yesus, bukan setan, malaikat, ataupun manusia walaupun Allah bekerja melalui manusia. Inilah kekayaan yang sesungguhnya. Allah mengaruniakan kepada kita berkat rohani yang berada dalam sorga ini merupakan sesuatu yang istimewa karena, jika berbicara di dalam sorga berarti pernyataan firman Tuhan ini bersifat profetik, akan tetapi jika kita membaca selanjutnya maka berkat berupa dipilih, diangkat menjadi anak, dan sebagainya itu dikerjakan sebelum dunia dijadikan. Hal ini menarik untuk kita teliti sebagai suatu upaya untuk memahami esensi dari frasa. Sebelum lebih lanjut kita mengulas mengenai rupa-rupa berkat tersebut, maka terlebih dahulu kita harus memahami frasa di dalam sorga. Sebelum lebih jauh mengetahui apa maksud frasa di dalam sorga, ada baik kita mengetahui latar belakang sejarahnya. Firman Tuhan mengenai kekayaan akan sangat berarti bagi para pembacanya, karena Efesus dianggap sebagai Bank Asia. Salah satu 7 keajaiban dunia, kuil Artemis, berada di Efesus, dan bukan hanya sebagai pusat penyembahan berhala, tetapi utama juga sebagai tempat penyimpanan kekayaan sejati. Sebagian harta kekayaan yang bernilai seni yang terbesar dari zaman kuno, disimpan di dalam bangunan yang megah ini. Dalam surat ini, Paulus menunjukkan bahwa jemaat Kristus mempunyai kekayaan yang jauh lebih besar dibanding kekayaan yang ada di Efesus. Sekalipun frasa di dalam sorga, sifatnya juga dipakai di bagian lain. Di Perjanjian Baru frasa ini hanya dipakai dalam surat Efesus. Yang dimaksudkan dari frasa ini ialah suasana dari hubungan kita dengan Kristus. Kita belum sungguh-sungguh di sorga, tetapi panggilan kita sifatnya sorgawi,
Kuasa yang ada pada kita untuk hidup setiap hari sifatnya sorgawi. Pemeliharaan Allah sifatnya sorgawi. Perhatikan pengulangan frasa di dalam Kristus di sepanjang surat ini. Hanya di dalam Dia saja kita berkesempatan menerima semua berkat ini. Dengan demikian maka, maksud pernyataan, di dalam sorga, adalah suatu berkat yang sifatnya profetik tetapi sekaligus sudah kita terima saat ini, walaupun keberadaan kita masih di dunia ini. Ini suatu paradoks dalam iman Kristen yang sangat ajaib dan melampaui rasio manusia. Pernyataan yang ditulis ini paralel dengan pernyataan Tuhan Yesus dalam doa Bapa kami, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Maka berkat sejati yang melimpah itu kita terima di dunia ini, dan berkat itu akan lebih sempurna setelah masuk sorga. Kekayaan kasih karunia Tuhan, timbul pertanyaan kita, apakah kekayaan kasih karunia Tuhan itu? Pertama, Allah telah memilih kita sebagai anak-anak Allah, bahkan sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Pemilihan itu bukan karena kehebatan kita, tetapi kasih karunia. Ini merupakan inisiatif Allah sebagaimana ditegaskan dalam Injil Yohanes mencatat perkataan Yesus, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Tujuan pemilihan itu adalah menjadi kudus dan tidak bercacat. Menjadi kudus berarti tidak berada dalam kenajisan, tidak ternodai dari hawa nafsu, dari kecemaran dan tidak bercacat di hadapan Allah. Tidak bercacat berarti segala sesuatu yang kita lakukan misalnya di pekerjaan, rumah tangga, harta, hobi dan lain-lain, harus kita lakukan dengan tidak bercacat. Karena itulah yang diinginkan Tuhan supaya hidup kita ini menyembah Dia dengan persembahan tubuh yang tidak bercacat. Kedua, kita beroleh penebusan. Penebusan yang telah dilakukan di Bukit Golgota di mana Tuhan Yesus telah mati disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita, akan menjadi bagian dari penebusan diri kita sebagai pewaris kerajaan sorga. Ketiga, Allah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita. Kekayaan orang percaya adalah Allah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita. Biasanya rahasia tersebut diungkapkan kepada orang yang dipercaya dan dianggap dekat. Dengan demikian kita memiliki pengetahuan sebagaimana disebut, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Allah menyingkapkan rencananya, programnya bagi kita melalui Yesus Kristus. Melalui Kristus kita memahami rencana Allah bagi hidup kita dan bagi dunia ini sebagaimana Yesus katakan, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Keempat, kita dimateraikan oleh Roh Kudus. Allah telah menjanjikan kepada kita sebuah Roh Kudus. Allah berjanji pada saat hari Pentakosta, dan Roh Kudus ini hanya bekerja bagi setiap orang yang percaya dan mengenal Yesus sebagai Juru Selamat umat manusia. Ini merupakan warisan yang sangat luar biasa yang bukan warisan akhir tetapi warisan awal berkat surgawi yang akan kita terima kelak yang selengkapnya. Roh Kudus adalah jaminan terhadap apa yang akan kita warisi di masa akan datang. Allah telah membebaskan umat-Nya, tetapi kesempurnaan pembebasan itu masih berlangsung di masa depan. Semua yang percaya adalah pewaris, tetapi warisan tersebut belum diterima semuanya, masih menunggu penyempurnaannya di masa depan. Bagi siapa? Kita bertanya bagi siapakah kekayaan kasih karunia Tuhan ini diberikan? Kekayaan rohani itu diberikan sebagai anugerah Allah bagi mereka yang percaya kepada Yesus Kristus. Namun kekayaan rohani tidak terkumpul dengan sendirinya. Sebagaimana mempunyai rekening bank tidak otomatis terkumpul. Dibutuhkan perjuangan keras sebagaimana dalam Matius 6 ayat 20 menyebutkan, timbunlah bagi dirimu harta di sorga. Ternyata tidak cukup sekedar mempunyai agama agar kita memiliki kekayaan secara rohani.
Kita perlu memupuk hubungan yang erat dengan Allah, sebagaimana Yesus mengatakan, "Di mana hartamu, di situ hatimu." Jika kita menjadikan kekayaan rohani harta yang abadi, tentu hati kita akan ke sana. Orang yang kaya rohani akan merasa miskin di hadapan Allah, sebagaimana kata Yesus, "Berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan Allah." Apa yang dimiliki saat ini belumlah seberapa dibandingkan ke masa yang akan datang. Karena itu dia terus akan berjuang mendapatkannya. Renungkan, banyak orang mengorbankan kebahagiaan mereka karena terlalu fokus dalam memenuhi kekayaan harta benda dan mencari uang sebanyak-banyaknya. Mereka rela mengorbankan kesehatan dan waktu terbaik dengan keluarganya. Di sisi lain, banyak orang tua yang berpikir bahwa jika ia sudah memberikan sarana pendidikan yang terbaik, kebutuhan sandang pangan yang berlimpah serta warisan materi berlimpah bagi anak-anaknya, berarti ia sudah memenuhi kewajibannya sebagai orang tua yang sukses. Namun mereka lupa bahwa harta warisan sejati terbaik bagi anak-anak dan setiap keturunan bagi setiap generasi adalah warisan iman dan karakter yang berkualitas. Semua berkat rohani itu Allah tuangkan di dalam Kristus Yesus. Malah Kristus sendiri adalah berkat Allah bagi manusia. Oleh karena karya penyelamatannya kita telah menerima segala berkat rohani. Kita telah menjadi anak-anak Allah. Tentu yang menjadi fokus perhatian kita bukan semata-mata kekayaan di dunia ini, sebagaimana Yesus menegaskan, "Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya?" Nyawa jauh lebih berharga daripada seluruh harta di dunia ini. Kekayaan dunia menjadi tidak berarti tanpa kekayaan dan kemenangan rohani, dan itu adalah anugerah Allah. Karena itu, teruslah mencari kekayaan kasih karunia Tuhan di sepanjang perjalanan hidup kita sampai saat ini. Roh Kudus jaminan penebusan. Efesus 1 ayat 14 berkata demikian, "Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah, untuk memuji kemuliaan-Nya." Hidup di tengah dunia membutuhkan jaminan yang pasti. Untuk ini kita membutuhkan landasan yang kokoh dan mutlak, agar kita tidak diombang-ambingkan oleh badai kehidupan ini. Ketika kita menjadi orang percaya, kita tahu bahwa di dalam Kristus kita mendapat jaminan yang pasti dan kokoh. Keselamatan orang Kristen dijamin bukan oleh manusia, melainkan didasarkan pada kematian dan karya penebusan Kristus di atas kayu salib. Jaminan ini tidak hanya berhenti pada satu titik. Allah memberikan jaminan yang bersifat menyeluruh yang kita sebut sebagai total protection. Alkitab menjamin dari titik awal sampai kepada penyempurnaan totalnya. Apakah jaminan yang kita peroleh dari Tuhan? Pertama, kita dijamin oleh Yesus Kristus. Setiap orang yang ada di dalam Kristus berarti sudah dijamin oleh Injil Kristus. Di sini kita sudah mendapatkan harapan pertama. Kedua, orang yang percaya dijamin oleh Roh Kudus. Pada waktu Roh Kudus datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Roh Kudus memeteraikan orang percaya supaya kita boleh sadar akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Tanpa Roh Kudus bekerja di dalam hidup orang berdosa, maka orang tersebut tidak mungkin sadar akan dosa. Ketiga, jaminan dari Allah Bapa. Seluruh sasaran dari jaminan ini bukan hanya berhenti pada titik pembayaran, tetapi akan berakhir di dalam jaminan Allah Bapa sampai kita mendapatkan keseluruhannya untuk kita memuliakan Dia. Ini menjadi sasaran akhir yang harus terjadi. Semua progres dari perjalanan sejarah harus sampai kepada tujuan akhir yang telah direncanakan oleh Allah. Allah Bapa yang memiliki kedaulatan, yang telah merencanakan dan menggarap persoalan ini sampai menuju titik akhirnya, yaitu semua yang percaya akan mencapai satu tujuan, yaitu kita akhirnya boleh menjadi puji-pujian untuk kemuliaan-Nya. Seluruhnya ini tidak mungkin bisa digagalkan oleh siapapun. Allah adalah Allah yang berdaulat.
Ini seharusnya menjadi kekuatan bagi kita untuk menjadi saksi yang kokoh di tengah dunia yang rapuh ini. Dan Allah menghendaki anak-anaknya hidup di dalam jalur yang telah disediakan olehnya bagi kita agar kita boleh menggenapkan rencananya untuk memuji kemuliaannya, agar kita beroleh keselamatan kekal. Keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus Tuhan dalam karya salib adalah satu kali untuk selamanya. Dan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada orang yang dikasihinya adalah tetap atau permanen. Dengan kata lain bahwa keselamatan yang diberikan oleh Allah kepada orang pilihannya tidak bisa hilang. Sekali selamat tetap selamat, kalimat atau pernyataan ini tentu sangat menarik untuk dipikirkan dan menantang untuk menunjukkan kualitas hidup keberimanan orang pilihan Allah. Disebut menarik, karena orang pilihan Allah mendapat kepastian akan keselamatan, tidak ragu dan tidak mengira-ngira. Meskipun ada pemahaman atau pengajaran yang mengajarkan bahwa keselamatan bisa hilang, namun sejatinya Alkitab tidak mengajarkan demikian. Dalam Efesus 1 ayat 13-14, secara tersirat Paulus menegaskan bahwa Roh Kudus memeteraikan dan menjamin keselamatan orang pilihan Allah. Karya Allah tentang keselamatan bagi orang yang dikasihinya sungguh sangat sempurna. Allah sendiri yang merencanakan dan menentukan dalam kekekalan, Allah dalam diri Yesus Kristus Tuhan juga yang mengerjakan keselamatan di kayu salib dan Allah sendiri, yaitu Roh Kudus yang mensahkan atau memeteraikan sekaligus yang menjadi penjamin keselamatan. Dengan memperhatikan karya Allah yang agung dan utuh ini, maka siapakah manusia sehingga bisa menggugat keputusan Allah? Siapakah manusia sehingga bisa membatalkan dan menyempurnakan keselamatan yang dikerjakan oleh Allah yang berkuasa atas seluruh sorga dan bumi? Adalah penghinaan terhadap Allah ketika manusia yang adalah orang berdosa menganggap dan mengklaim adanya andil diri dalam menerima anugerah keselamatan. Adalah penyangkalan akan kesempurnaan karya Allah ketika manusia yang adalah orang berdosa menganggap bahwa keselamatan yang dikaruniakan oleh bisa hilang. Siapakah manusia sehingga ia dapat membantu Allah dalam mewujudkan atau mensukseskan keselamatan bagi manusia berdosa? Allah punya maksud yang agung bagi orang-orang pilihannya, yaitu menebus mereka dari murka Allah sehingga mereka menjadi milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Karena itu, peganglah jaminan keselamatan kita yang kita peroleh dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, agar kita beroleh keselamatan kekal. Saya perlu ulangi ayat bacaan kita hari ini. Efesus 1 ayat 3 sampai dengan ayat 14 mengatakan hal keselamatan dan jaminan yang dimaksud adalah: Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakan-Nya kepada kita di dalam Dia, yang dikasihi-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkan-Nya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkan-Nya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan, di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami, yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus, boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya.
Di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus, yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah, untuk memuji kemuliaan-Nya. Dipimpin untuk mengenal Allah, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan-Nya, betapa banyaknya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Bagaimanakah manusia mengenal Allah? Ada yang berpendapat bahwa kitalah yang mencari Allah. Pemahaman ini tentu akan sangat berbeda dengan penghayatan iman Kristen yang mempercayai bahwa manusia dengan segala upayanya tidak akan dapat mengenal Allah, jika bukan Allah sendiri yang memperkenalkan dirinya kepada manusia melalui pribadi Yesus Kristus. Inisiatif Allah yang telah menyingkapkan sebagian dari misteri dirinya menjadikan manusia itu dapat mengenal Allah. Inisiatif Allah memperkenalkan diri kepada kita menjadi bukti bahwa Dia benar-benar mengasihi kita dan merindukan persekutuan yang indah bersama dengan kita. Namun seringkali kerinduan Allah itu kita salah artikan menjadi seolah-olah Allah bergantung kepada kita. Allah butuh kita sebagai penyembah-penyembah. Ini adalah pemahaman yang keliru. Justru kitalah yang harus bergantung penuh kepada Allah. Dia sangat mengerti kita sebagai insan yang lemah yang tidak dapat melakukan apapun tanpa Dia. Itulah sebabnya Allah sangat rindu untuk bersekutu dengan kita. Kelemahan, ketidakberdayaan dan keterbatasan membuat kita tidak akan mampu untuk menjangkau Allah. Oleh karena itu, Dia yang Maha Mengerti memandu kita melalui Roh Kudus sebagai pribadi yang akan membawa kita kepada pengenalan yang benar kepada Allah. Mari membuka hati untuk mau dipimpin oleh Roh Kudus kepada kebenaran, sehingga kerinduan Allah yang ingin meluapkan kasih-Nya kepada kita memampukan kita untuk dapat menerima dan menikmati kasih-Nya setiap hari. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa sejenak. Bapa Surgawi, tuntunlah kami dengan Roh-Mu untuk dapat mengenal Engkau dengan benar. Amin. Kata-kata bijak kita hari ini adalah, Allah sangat merindukan kita untuk mengenal-Nya, ikutlah tuntunan Roh Kudus. Mengenal Tuhan dengan benar. Efesus 1 ayat 17-18 berkata, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan-Nya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Pengenalan akan Tuhan dengan benar adalah pengenalan karena pengalaman pribadi dengan Tuhan dan bukan hanya sebatas pengetahuan atau informasi belaka dari pembacaan firman. Tuhan menginginkan pengakuan yang bukan hanya berdasarkan pengetahuan, tetapi pengakuan atau pewahyuan yang lahir karena hubungan pribadi dengan Dia. Roh Kudus akan menerangi mata hati kita dengan menyingkapkan dan memberi pewahyuan atau pengetahuan yang didapat melalui pengalaman bersamanya. Dia berkenan menyatakan dirinya bukan sebatas kepada kita, tetapi di dalam kita. Kecap dahulu, dengan iman walaupun kita tidak atau belum mengerti, alami dahulu Tuhan secara pribadi, baru kita dapat melihat, mengerti dengan mata hati yang diterangi Roh Kudus, bahwa betapa Tuhan itu baik. Pengenalan yang baik akan Tuhan hanya dimungkinkan jika Roh Kudus menghinggapi manusia. Roh inilah yang membuat orang mengerti bahwa Yesus itu Tuhan. Roh itu juga yang akan membuat kita mengaminkan karya keselamatan Allah yang telah diwujudkan lewat jalan penderitaan, kematian dan kebangkitan Yesus. Pertanyaan kita sekarang adalah bagaimana cara kita agar kita memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan,
Menurut nas hari ini kita menemukan ada dua hal yang harus kita miliki agar kita mampu mengenal Tuhan dengan benar, yakni: pertama, kita harus memiliki roh Tuhan. Roh itu akan memberikan kita hikmat sehingga mata hati kita menjadi terang untuk mengenal Allah dengan benar. Kedua, kita harus memiliki wahyu. Selain oleh roh, pengenalan yang baik akan Allah juga dapat terjadi melalui wahyu yang datang kepada seseorang. Dengan wahyu ini dimaksudkan supaya apa yang tersembunyi menjadi jelas baginya. Wahyu merupakan tanda di mana misteri keselamatan Allah dibukakan bagi manusia. Jadi, dengan adanya roh dan wahyu dalam diri manusia, ia dapat melihat kebenaran Allah dalam setiap kenyataan, termasuk dalam kesengsaraan sekalipun. Tanpa roh dan wahyu, manusia tidak dapat membuang selaput-selaput yang menggelapkan mata hatinya. Ada begitu banyak selaput di dunia ini yang membuat mata hati kita tidak dapat melihat kebenaran dengan jelas. Selaput itu antara lain adalah keterikatan hati kita kepada Mamon. Karena itu Yesus meminta kita untuk waspada terhadap Mamon. Mamon bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Pada gilirannya, adanya selaput tersebut membuat kita tidak dapat memaknai hidup ini secara tepat. Ini dapat berakibat, misalnya, pada menurunnya etos kerja. Tampaknya kita bekerja dengan keras, tapi sebenarnya tidak. Secara kasat mata, kita tampaknya telah melakukan hal-hal baik, tapi sebenarnya tanpa kejujuran dan kearifan. Berefleksi dari nas hari ini ada beberapa hal yang perlu kita renungkan, yakni: pertama, mengenal Allah berarti kita mengerti akan maksud panggilannya bagi kita. Jika kita mengenal Tuhan dengan benar, maka kita akan tahu untuk apa kita dipanggil, untuk apa kita menerima kasih karunia, untuk apa kita diberi kepercayaan untuk menerima talenta, menerima mina yang dipercayakan kepada kita. Tujuan utama semuanya itu diberikan kepada kita sesungguhnya hanya agar kita melipat gandakannya, untuk kita berbuah lebat. Kedua, mengenal Allah berarti kita mengenal dan percaya akan kuasanya yang tidak terbatas. Bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Hikmat Allah dan wahyu itu membuat mata hati kita terang, hidup tanpa kegelapan, tanpa kekhawatiran dan tanpa ketakutan. Ketiga, mengenal Allah dengan benar sesungguhnya kita memastikan diri untuk hidup dalam kekayaan kemuliaan-Nya, menjadikan hubungan intim kita dengan Tuhan terbangun dan berfungsi dengan sempurna, maka senantiasa rindukan pengurapan-Nya, rindukan hikmat Allah dan pewahyuan-Nya. Keempat, mengenal Tuhan bukan saja mengenal namanya, tetapi harus mengerti isi hati Tuhan, sifat dan karakter Tuhan dan juga kuasa dan kasih-Nya yang tidak terbatas. Apabila kita intim dengan Tuhan maka sifat, karakter, kasih dan kuasa-Nya pasti terpancar juga melalui kita. Karena itu, mari bangun diri kita dan belajar mengenal Tuhan dengan benar, agar kita mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan-Nya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi kita. Apa arti setiap berkat rohani dalam Efesus 1 ayat 3? Dalam Efesus 1 ayat 3-14, Rasul Paulus membuka suratnya dengan berkat yang panjang. Seluruh bagian yang terdiri dari 12 ayat tersebut merupakan satu kalimat yang berkesinambungan dalam bahasa Yunani asli. Paulus meluap dengan deklarasi berkat-berkat Allah tanpa henti untuk menarik napas. Ia memulai, "Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga." Dalam Efesus 1 ayat 3-14 dan sekali lagi dalam ayat 17. Allah Bapa adalah pemrakarsa dan sumber dari setiap berkat rohani. Ranah atau lingkup karunia-karunia ini adalah di dalam Kristus. Hanya melalui identifikasi dan persatuan kita dengan anak Allah, kita layak menerima berkat-berkat-Nya yang tak terkira. Dan sifat dari karunia-karunia itu bersifat rohani,
Roh Kudus adalah pelaksana yang menerapkan pekerjaan Kristus ke dalam hati dan kehidupan kita, untuk diangkat menjadi anak melalui Yesus Kristus. Sama seperti Yahweh memilih Israel untuk menjadi miliknya yang berharga, Dia memilih orang percaya untuk menerima kehormatan dan hak istimewa yang besar untuk menjadi anak-anak rohaninya yang terkasih melalui pengorbanan penebusan Yesus Kristus. Bapa Surgawi kita sangat mengasihi kita, sehingga Dia menyebut kita anak-anaknya, dan memang kita adalah anak-anaknya, yang telah Dia curahkan kepada kita yang menjadi milik anaknya yang terkasih. Dia begitu kaya dalam kebaikan dan kasih karunia, sehingga Dia membeli kebebasan kita dengan darah anaknya dan mengampuni dosa-dosa kita. Dia telah mencurahkan kebaikannya kepada kita. Bersama dengan semua hikmat dan pengertian, Bapa Surgawi kita kaya dalam kasih karunia, kebaikan, pengampunan, kebebasan, hikmat, dan pengertian, dan Dia membuat kita kaya dalam hal yang sama, di dalam Yesus Kristus, Anak-Nya. Karena alasan ini, Paulus dapat berkata, "Dan Allahku akan memenuhi semua kebutuhanmu menurut kekayaan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus." Tentu saja bukan berkat Tuhan yang paling kecil di dalam Kristus adalah bahwa kita beroleh penebusan melalui darah-Nya, yaitu pengampunan dosa. Kata Yunani yang diterjemahkan penebusan di sini mengacu kepada tindakan melakukan pembayaran penuh untuk membebaskan orang yang diperbudak. Ketika kita percaya kepada Yesus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dosa kita dibayar oleh kematian-Nya di kayu salib. Kematian Kristus memuaskan tuntutan Tuhan, melepaskan kita dari dosa dan hukuman mati yang terkait dengannya dan menjadikan kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Setiap berkat rohani mengacu kepada semua karunia penebusan yang dapat diterima orang Kristen melalui persatuan dengan Yesus Kristus. Paulus secara sengaja merujuk kepada Tritunggal. Paulus melanjutkan dengan menguraikan setiap berkat rohani. Pertama, kita memiliki karunia Allah untuk dipilih dan ditakdirkan. Selanjutnya, Paulus menonjolkan karunia, kasih karunia yang mulia, dosa-dosa kita diampuni. Berkat rohani lain dalam Kristus adalah bahwa Allah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana yang telah ditetapkan-Nya di dalam Kristus, untuk digenapi pada waktu yang telah ditetapkan-Nya, yaitu untuk mempersatukan di bawah Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Paulus berbicara di sini tentang misteri ilahi gereja perjanjian baru, yang sebelumnya dirahasiakan, tetapi sekarang dinyatakan dalam Yesus Kristus. Rencana Allah adalah agar orang Yahudi dan orang bukan Yahudi sama-sama berbagi dalam Injil keselamatan dan membentuk satu umat baru yang dipersatukan dalam Yesus Kristus. Setiap berkat rohani juga mencakup kebenaran bahwa kita telah memperoleh warisan surgawi. Untuk saat ini, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Yang dijanjikannya itu, Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Untuk memuji kemuliaan-Nya, kita ditandai dengan meterai Allah, Roh Kudus, yang memberi kita keamanan rohani dan bukti kepemilikan. Dalam kekekalan, kita akan memiliki warisan itu sepenuhnya. Setiap berkat rohani mencakup semua karunia Roh Kudus yang diberikan oleh Allah Bapa kepada mereka yang telah mengalami keselamatan-Nya di dalam Yesus Kristus. Petrus menegaskan bahwa kuasa ilahi Allah telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh melalui pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Orang-orang yang percaya kepada Yesus tidak kekurangan alasan untuk memuji Allah karena telah memberkati kita dengan berlimpah-limpah dengan setiap berkat rohani di dalam Kristus. Selamat berkarya untuk Tuhan. Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia,
Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani, dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.